fase Mulkan Jabariyah. Nah, kemudian ada hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud bahwa setelah Rasulullah wafat 100 tahun sekali umat Islam akan memiliki pemimpin, bukan nabi, bukan rasul, tapi reformis, pembaharu, yang tugasnya membersihkan Islam dari paham sesat sehingga Islam seperti zaman Rasulullah di saat Rasulullah para sahabat, kedua umat Islam dipersatukan, dunia aman sejahtera, tidak ada lagi fitnah, aman, tidak lagi fitnah. Kemudian yang keempat, umat Islam kaya raya. Nah, dunia makmur sejahtera. Nah, itu terjadi ketika Muhammad bin Abdullah, Imam Mahdi ini muncul. Nah, muncul di 100 tahun setelah umat Islam terakhir memimpin. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia Turki Utsmani. Turki berakhir 3 Maret 1924. Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadilu dinah. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap 100 tahun sekali seseorang reformis yang akan memperbaiki agamanya. Turki terakhir memimpin dunia kan, umat Islam 1924. Tambah 100 sebagaimana hadis tadi. 2020 tuh yang masalah Jadid di tahun 2024 tuh. Nah, itu hitung-hitungan kita. Faktanya hanya Allah yang tahu. Urutannya begini. Jadi Imam Mahdi dulu muncul. Nah, apa tanda-tanda Imam Mahdi muncul? Meninggalnya Raja Hijaz, Mata Malikul Hijaz. Hijaz adalah tempat yang terbentang dari Makkah ke Madinah. Oh, berarti Raja Saudi. Ya, Raja Saudi meninggal. Raja Saudi yang terakhir sekarang adalah Raja Salman bin Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nah, sebetulnya dia punya adik yang menjadi raja terakhir, adik bungsu, Mukrin bin Abdul Aziz. Tapi dia meninggal tahun 2015. Maka otomatis Raja Salman menjadi raja terakhir. Sementara yang tiga, Muhammad bin Naif meninggal, tinggal Muhammad bin Salman. Otomatis Muhammad bin Salman menjadi putra mahkota, menggantikan Muhammad bin Naif. Nah, kata Rasulullah akan ada 3 putra mahkotanya berperang setelah wafatnya Raja Hijaz. Jadi urutannya Raja Salman meninggal, 3 putra mahkotanya berperang di sekitar Ka'bah, di Masjidil Haram, sehingga waktu berdarah-darah, kata Rasulullah. Tempat kita tawaf itu berdarah-darah. Nah, 3 orang putra mahkotanya berperang berebut kekuasaan, tapi mereka tidak berhasil. Kenapa? Karena yang akan memimpin Arab saat itu adalah Imam Mahdi. Jadi ciri Imam Mahdi muncul, meninggalnya Raja Saudi Arabia, 3 orang berperang putra mahkotanya. Siapa? Sekarang ada 3 lagi. Muhammad bin Salman, Al-Walid bin Talal, Khalid bin Farhan. Persis seperti Rasulullah sabdakan 3 orang. Sekarang 3-3-nya ada. Berarti Imam Mahdi sudah ada. Nah, apakah di tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau beliau muncul, maka akan terjadi perang demi perang. Sejak saat itu sampai turunnya Nabi Isa, sampai munculnya Dajjal. Perangnya apa saja? 1, penaklukan Jazirah Arab. Jadi perang pertama setelah Imam Mahdi dibaiat oleh 313 atau 315 orang melawan kemunafikan Jazirah Arab. Kita lihat Arab sekarang menjadi seperti Los Angeles, gitu ya, seperti Eropa. Dan itu kata-kata dari Raja Muhammad, Pangeran Muhammad bin Salman. Memerangi kemunafikan Jazirah Arab, kemunafikan raja-raja Arab. Kemudian umat Islam menang di bawah pimpinan Imam Mahdi. Lalu perang melawan Persia, menang. Perang melawan Romawi, menang. Perang melawan Dajjal. Setelah nanti kalahnya Romawi, jumlah mereka 80.000 bendera, satu bendera 12.000 pasukan, hampir 1.960.000 orang pasukan. Dan mereka menguasai Turki. Maka kalahnya Romawi, Turki kembali dikuasai. Nah, jarak dari situ sampai ke Dajjal itu tidak lama. Muncullah Dajjal, maka perang melawan Dajjal. Setelah Dajjal mati, terakhir Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj habis, selesai, aman sejahtera. Fase yang kelima. Imam Mahdi memimpin. Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis 7-8 kali musim haji, dalam hadis yang 9. Jadi kemungkinan Imam Mahdi memimpin 7-9 tahun. Dunia aman sejahtera. Setelah itu umat Islam, orang beriman, walaupun imannya sebesar biji sawi, akan dicabut nyawanya oleh angin yang sangat lembut, angin Iliyin, berhembus dari Hijaz tadi. Maka habis orang beriman dalam waktu singkat, yang tersisa makhluk buruk yang tidak punya iman.
Mereka lah yang akan menyaksikan kiamat terjadi. Sampai kapan? Hanya Allah yang tahu. Nah, ini tadi saya penasaran sama yang Imam Mahdi dulu Pak Ustadz ya. Iya, oke. Imam Mahdi gitu ya. Kemarin itu kan lagi rame gitu ya. Ada sebuah kejadian naas lah di Rusia gitu ya. Kejadian apa ya? Yang ada serangan lagi dipertunjukkan musik itu di Rusia. Oh iya, betul. Ya. Nah itu banyak yang takut tuh. Wah jangan-jangan nih awal dari perang dunia ketiga lagi nih. Antara Rusia dengan Barat gitu. Sebenarnya ada nggak sih Pak Ustadz hadis perang dunia ketiga gitu? Ada. Dan ini hadis yang menarik. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.364 hadis kalau tidak salah. Kurang lebih segitu. Nah, Abu Hurairah menjelang wafatnya, beliau berfatwa kepada pengikutnya. Berarti tabi'in, generasi sesudah sahabat. Rasulullah bersama sahabat, Rasulullah wafat, sahabat memimpin, pengikutnya namanya tabi'in. Nah, tabi'in berkumpul di sekeliling Abu Hurairah. Demi Allah, aku menerima 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu telah aku sampaikan pada kalian semua. Bejana ilmu yang kedua aku sembunyikan sampai hari ini. Karena aku faham, kalau isi bejana ilmu yang kedua ini aku sampaikan, kutiya hadal bul'um, mereka akan memotong leherku. Leherku akan menjadi taruhannya, mereka akan membunuhku. Karena aku khawatir mereka yang tidak punya ilmu dan tidak kuat keyakinannya akan teruji dengan hadis-hadis ini, ilmu ini. Tapi sekarang kalian menyaksikan aku sebentar lagi akan mati menghadap Allah. Dan aku tidak mau menyembunyikan ilmu dari Rasul. Sekarang aku sampaikan. Apa itu yang sampaikan? Cerita-cerita perang dunia ketiga. Terjadi setelah 2 perang sebelumnya. Disebutkan dalam hitungan Hijriah. Saya hitung abad 13 Hijriah, abad 14 Hijriah. Itu perang dunia ke-1 dan ke-2. Diceritakanlah perang dunia ketiga. Menariknya, di dalam hadis itu Rasul menyebutkan Al-Hir, Hitler, Jerman, Arus, Rusia, dan menyebutkan Amerika. Itulah kenapa Abu Hurairah menyembunyikannya, karena para sahabat tidak akan paham. Tapi kita hari ini paham. Apa yang disebutkan Rasulullah tentang perang dunia ketiga? Ada Hitler yang Rasul sebutkan di perang dunia pertama. Di perang dunia kedua juga sama disebutkan dia. Dia berasal dari negara yang bernama Jerman. Rasul menyebutkan Jerman. Lalu ada Ratu Dunia, pelacur dunia, bangsa yang rusak, bejat. Orang-orang menyebutnya Amerika. Sekarang yang kita paham, sahabat gak mungkin paham. Makanya disembunyikan oleh Abu Hurairah. Di sana perangnya berurutan sampai Imam Mahdi menguasai Masjidil Aqsa. Nyambung lagi tentang Rusia nih Pak Ustadz ya. Iya. Belakangan itu kalau di TikTok kita suka ngeliat gitu ya, bahwa kan disebut nanti Islam itu kaum muslimin nanti akan kerjasama gitu ya dengan bangsa Rom gitu ya. Iya, nah muncul tuh banyak tuh foto-foto Vladimir Putin. Kalau menurut Pak Ustadz gimana tuh Pak Ustadz? Ya Masya Allah, baik. Itu pernah ditanyakan pada saya oleh jamaah kajian di satu masjid. Saya sampaikan hadis Rasulullah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah jilid keempat. Saya lupa lagi nomor berapa ya. Ya kalau Ustaz Adi hafal tuh nomor-nomornya atau posisinya. Nah di sana disebutkan Rasulullah bersabda, "Innakum satuslihuna Rum sulhan aminan." Sungguh kalian akan melakukan perjanjian dalam keadaan damai dengan Romawi. Ya. Summa tagzuna antum warum adu mi waraihim. Luar biasa kalimatnya adu mi waraihim, bukan mi waraikum. Kemudian kalian bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Fatum soruna watuslamuna watubnamun. Kalian akan menang ditolong Allah, kalian menang gilang gemilang, dan kalian akan mendapatkan banyak ghanimah. Falamat tasafu makanan diturun. Ketika kalian sampai di sebuah pegunungan yang indah berpadang rumput sabana, qama rajulun min ahli Nasraniyah. Berdirilah seorang laki-laki dari orang Nasrani mengangkat salib.
Wakal, dan dia berkata, Ghalabas salib, ghalabas salib, salib menang, salib menang, salib menang. Karena ada orang Romawi dan ada umat Islam. Nah, umat Islam marah. Kata siapa? Aku juga ikut perang kok. Kami ada di barisan depan, kamilah yang menang. Fayadukah. Maka orang Kristen yang bawa salib tadi didorong masuk ke jurang, mati. Fayuqtalu dzalika rajul minal muslimin, dan laki-laki muslim itu pun dibunuh yang mendorong tadi. Fayaqdiru, maka Romawi berkhianat. Maka lari ke atas, kurang lebih wilayah Turki. Karena Turki berbatasan dengan titik kebangkitan Islam itu Aleppo, Suriah. Dan itu berbatasan dengan Turki. Jadi mereka menguasai Turki. Hum yastami'una tahta thamanina raya. Mereka berkumpul di bawah 80 bendera. Walikuli royatin isna asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Kali 80, 960.000. Di saat itulah perang Romawi melawan Islam. Menang melawan Islam, Konstantinopel, Turki dibebaskan kembali. Setelah itu perang melawan Dajjal. Nah, menariknya, Romawi yang Rasul sebutkan dalam hadis itu, dalam fakta sejarah adalah Bizantium. Bizantium, pusat Kristen Ortodok. Bizantium yang Rasul sebutkan dulu, sekarang adalah Rusia. Iya, pusatnya Ortodoks ya. Pusatnya Kristen Ortodok, bukan komunis, Ortodok. Nah, kemudian Rusia berperang dengan Ukraina. Ukraina bukan musuh umat Islam, musuh Rusia. Makanya kalimatnya adua miwarahim. Chessnya kaum muslimin bergabung bersama Rusia, Vladimir Putin. Ya, Ramzan Kadyrov ya, seperti itu ya, presiden chessnya berkomitmen membantu Rusia memerangi Ukraina. Memang mirip peristiwa itu dengan hadis Perang Dunia Ketiga. Yang jelas, Perang Dunia Ketiga dimulai setelah dengan dibayatnya Imam Mahdi. Itu saja yang pasti, ya insya Allah. Itu hadisnya jelas. Iya. Jadi di hadis itu disebutkan Amerika tuh Pak Ustaz? Iya, disebutkan Amerika. Dan hadis ini ditemukan di dalam sebuah manuskrip yang berusia 1300 tahun ada. Itu ada di Perpustakaan Nasional di Turki. Itu kan udah jauh banget, ratusan tahun berapa? Betul. Dan itu penemuan ulama hadis belakangan ini. Maka jarang kita temukan pembahasannya. Ya. Dan itu ada manuskrip di sana. Manuskripnya sudah berusia, itu abad kedua Hijriah. Itu zaman tabi'in memang. Nah, beberapa teks sudah hilang karena tulisannya sudah tidak terlihat jelas. Nah, itulah yudisi hadis Abu Hurairah tentang Perang Dunia Ketiga itu. Disebutkan Rusia, Amerika, Al-Hir, Hitler. Wah, banyak disebutkan Saddam Hussein, Anwar Sadat. Disebutkan juga. Dan disebutkan konspirasi Yahudi tadi. Dan disebutkan puncak tertinggi di Yerusalem tadi. Yang ada altar tempat penyembelihan Reinheimer. Luar biasa. Nah sekarang tuh pertanyaannya mungkin banyak juga yang nanya nih para penonton ya. Posisi negara-negara Arab itu sekarang gimana Pak Ustaz? Iya. Sejak kehancuran Turki Utsmani, umat Islam dipecah-pecah seperti kue lapis. Mesir dikuasai oleh Inggris, Afrika Prancis. Kemudian Palestina, Jordan, Inggris, Suriah, Lebanon, Prancis, Pakistan, Inggris, Irak, Inggris, Malaysia, Inggris, Indonesia, Belanda. Nah, bangsa Arab kemudian merdeka, berdiri. Siapa yang membidadinya? Lawrence of Arabia. Edward Thomas Lawrence. Orang menyebutnya Lawrence of Arabia. Dia hafal hadis, hafal Quran, hafal hadis. Persis seperti Senoku gurunya di Indonesia. Posisinya begitu. Nah, Lawrence of Arabia, utusan dari negara sekutu di bawah pimpinan Inggris inilah yang membidani lahirnya negara-negara Arab, termasuk Saudi Arabia. Jadi negara-negara Arab ini dibentuk oleh Inggris. Inggris, siapa yang mendirikannya? Orang-orang Yahudi Kabalah, termasuk pendiri Amerika, Prancis, Inggris, itu mereka juga. Artinya, kemerdekaan bangsa Arab ini adalah buah dari hadiah dari Barat terhadap umat Islam. Jadi kemungkinan mereka ada dalam, mau tidak mau ada dalam kendali negara Inggris, Amerika,
Prancis kan ada. Nah, maka tidak mungkin mereka membela Palestina terang-terangan. Tidak mungkin. Karena yang membantai Palestina adalah orang-orang yang membuat negara, mendirikan negara yang memerdekakan mereka dari Turki Utsmani. Nah, maka orang-orang negara Arab tidak bisa berbuat apa-apa. Maka apa yang terjadi? Ini sesuatu yang sangat miris, yang tidak masuk di akal saya. Ini Palestina. Ya, dan di sekeliling Palestina ada 350 juta Muslim Arab kurang lebih hari ini. 350 juta Muslim Arab. Di Palestina hanya ada 15 juta Yahudi. Kok bisa 15 juta Yahudi mengalahkan 350 juta negara-negara Arab? Karena tadi sudah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam unsur yang terkecil. Ormas, orpol, sekte, madhab, makin mudah umat Islam diadu domba. Persis seperti apa yang Rasulullah sampaikan. Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'a akatul qasatiyah. Aku khawatirkan bangsa-bangsa di dunia akan memangsa kalian, hei bangsa Arab, umat Islam, seperti hidangan di atas meja. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah sehingga kami dimangsa, dibantai oleh bangsa-bangsa musuh-musuh kami? Bal antum yaumaidin kasir, jumlah kalian banyak sekali. Walakin aku membutha'an kebuthai saya. Tapi kalian seperti buih di lautan. Jumlah banyak tidak punya kekuatan. Atau seperti pasir di tepi pantai diambil. Banyak jumlahnya terbentang, terhampar. Tapi ketika diambil dari basah-basah hancur berkeping-keping. Hancur. Nah, tidak ada kekuatan. Nah, itulah yang terjadi pada bangsa Arab hari ini. Mereka tidak bisa berbuat karena secara politik mereka adalah underbow-nya Barat, Inggris dan Amerika. Siapa yang menjadi penolong Yahudi Israel yang membantu umat Islam Palestina? Inggris dan Amerika juga. Jadi tidak mungkin Arab melawan majikannya sendiri. Makanya mereka diam. Tapi secara personal, rakyatnya komitmen. Itu hanya pemimpinnya saja. Ya, secara pribadi mungkin pemimpinnya membantu, iya. Tapi bantuan tidak menghentikan nyawa, dibantainya nyawa. Yang harus dilakukan, hentikan dan selamatkan nyawa Palestina. Itu, ada orang bertanya, Arab sudah membantu kok. Dia bukan bantuan yang kita maksudkan, selamatkan nyawa saudara kita. Rasulullah itu tidak pernah membuat satu hari terdiamkan ketika ada seorang sahabat dibunuh. Ini menarik ya. Boleh saya bahas? Boleh. Nah, begini. Ketika di Hudaybiyah, turun perintah haji. Saat itu Rasulullah diikuti oleh para sahabat 700 orang. Turun perintah ibadah haji. Siaplah mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi Rasul masih bingung. Ya Rasul, ayo kita berangkat haji. Kami sudah siap. Tunggu dulu, kata Rasulullah. Apa kalian tidak memikirkan hal ini? Apa ya Rasulullah? Dulu kita sedikit. Sekarang kita banyak, 10.000 orang. Ini yang ikut kita pun sekarang ada 700 orang. Kalau kita pergi begitu saja melakukan ibadah haji tanpa ngasih tahu sama orang Mekah, dikira kita mau menyerang mereka. Bukannya ibadah haji malah jadi perang. Oh iya juga, cerdas Rasul. Ya aku cerdas lah Nabi kalian. Itu versi saya. Nah, mereka cerita, berarti harus ada yang diutus. Itu dia, utus dulu seorang. Sepakatlah diutus Utsman. Hanya Utsman yang diutus mengasih tahu. Orang-orang Mekah, kami datang mau ibadah haji ya, bukan perang. Tolong kasih kami, bukakan jalan dan jangan ganggu kami. Kami hanya ingin ibadah haji. Dari situ kami pulang lagi ke Madinah. Lama ditunggu, nggak ada berita dari Utsman. Kesel Rasulullah, kenapa Utsman nggak ada dengar, nggak ada WA, nggak ada miss call ya. Ternyata yang sampai ke Rasulullah, berita kalau Utsman dibunuh. Berita Utsman dibunuh, itu pun hanya terdengar seorang Utsman. Hanya terdengar berita apa yang terjadi. 700 orang sahabat saat itu di Hudaybiyah, diambil sumpah setianya. Berbaiat kepada Rasulullah untuk memerangi penduduk Mekah yang membantai Utsman. Bayangkan, statusnya terdengar. Rasulullah tidak melihat jasad seorang Utsman berdarah-darah dan sudah terbujur kaku mati. Tanpa nyawa, tanpa ruh. Belum. Tapi jihad, komando jihad sudah ditegakkan. Itu pula pemikiran Abu Sufyan. Ini pasti diserang kita. Udah mana Utsman? Utsman, ayo balik lagi, pulang sana biar kami tidak diserang. Pulanglah Utsman. Ternyata Utsman masih hidup. Bayangkan, statusnya masih berita terdengar. Belum tentu benarnya. Tapi mobilisasi jihad sudah dilakukan. Sekarang sudah 30.000 lebih dibantai. Kita melihat bagaimana Palestina dibantai. Bagaimana hancurnya tubuh mereka. Kita melihat. Tapi
satupun tidak ada negara yang mau mengatakan seperti apa yang Rasul katakan. Nah inilah penyakit lemahnya umat Islam. Apa itu? Hubud dunia wa karahiyatul maut, wahan, cinta dunia dan takut mati, maka takut berperang. Itulah yang terjadi pada bangsa umat Islam, termasuk Arab. Ngomong-ngomong tentang keadaan negara Arab ya Pak Ustadz, saya pernah dengar ada hadis gitu ya. Nih kalau bahasa sekarangnya mungkin kayak gini ya, nanti akan ada suatu zaman gitu ya, Yerusalem itu akan cemerlang gitu, dan kota Madinah itu akan mengalami masa kemunduran, bahkan nggak punya peran sama sekali gitu. Apakah jangan-jangan yang dimaksud itu sekarang gitu? Betul, itu hadisnya. Nanti pada akhirnya ketika khilafah tegak, Palestina itu merdeka, Palestina menang makmur. Fitnah justru terjadi di Mekah, Madinah. Kenapa demikian? Rasulullah akan masuk ke tanah Saudi Arabia. Ya, sayati alaikum dajjal, wa huwa sayati al Madinah, lakinnahu mani'un min dukhaliha. Dajjal akan datang ke Madinah, tapi dia terhalang untuk memasukinya. Ya, pada saat itu Madinah punya 7 pintu. Walikuli babin bawa betil Madinah lahu malakan. Setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat. Nah itu di era kebangkitan umat Islam. Dajjal sudah ada. Nah Dajjal tidak masuk. Fayamkusu Dajjal fi makanin mulhid kharijal Madinah. Maka Dajjal tinggal di tempat bergaram di luar Madinah. Hari ini ada tempatnya. Bukit bergaram, Rasul menyebutkan bukit bergaram. Satu-satunya bukit bergaram yang berada di Madinah, tidak jauh dari Masjidil Nabawi, Masjidil Rasul, itu adalah Jabal Habsi. Orang-orang sekitar menamakan Jabal Habsi ini Bukit Dajjal, karena sesuai dengan hadis tadi. Dan sekarang di puncaknya dibangun Istana Megah, tempat transitnya berliburnya pangeran dan keluarga besar, princess-princess Saudi Arabia. Nah di sanalah terjadi hal-hal yang tanda petik lah. Saya sendiri ngeri menyebutkannya ya. Nah intinya di saat itulah kemudian Madinah akan hancur, Mekah pun akan hancur. Kenapa? Terkait dengan Mekah, kalau Madinah tadi hancur karena Dajjal tinggal di sana, maka orang-orang munafik akan menghadap Dajjal, orang-orang terbaik imannya bertahan di Madinah betapapun Madinah hancur oleh Dajjal tadi dan pasukannya. Mekah sekarang sudah banyak hotel-hotel. Kata Rasul, ciri kiamat akan datang apabila bangunan-bangunan bertinggi muncul di Mekah, orang-orang pengembala kambing dan yang tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Sedih saya. Dulu di titik saya berdiri, itu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram jelas terlihat. Sekarang di titik yang sama, kemarin 2 minggu yang lalu, ke sana, sedih. Terhalang oleh hotel-hotel tingkat bertinggi. Masjidil Haram tidak lagi terlihat. Ka'bah kalah apalagi oleh menara jam-jam, Grand Jam-Jam Tower. Pantaskah ada bangunan tinggi mengalahkan tingginya Ka'bah? Dalam radius sekian kilometer harusnya steril. Hotel-hotel harus berada di jauh di sana. Di part terakhir. Nah, akan terjadi pertumpahan darah di Masjidil Haram. Hancurlah. Pemerintahannya musnah, maka tempat teraman adalah Palestina. Kenapa? Kembali, Palestina adalah jantung dunia. Jadi Saudi Arabia belum melakukan penelitian sendiri dan kemudian belum membuat buku. Dajjal akan muncul dari Asia. Asia Ustaz? Bukan Dajjal. Yajuj Majuj akan muncul dari Asia. Yajuj Majuj akan muncul dari Asia. Versi beliau.